Kalau pemimpin itu sudah jadi contoh bagi masyarakat, masyarakat akan bangga dan dia akan ikut berkontribusi. Bahkan masyarakat itu yang akan mengeluarkan makan minum. Nah, benar sekali itu Pak. Karena itu cerminan pemimpin juga cerminan masyarakatnya Pak. Betul. Ya. Oke, jadi apa istilahnya pemerintah nggak usah sibuk-sibuk mau masak segala macam, biarlah masyarakat yang masak, yang kasih minum, kasih makan, yang penting mereka turun Pak ya. Jangan hanya dijadikan sebagai alat politik saja seperti itu. Kita harus acung-acung kalau Pak Wali mau turun. Nah, harusnya Pak Dinas sama-sama kita turun juga kan. tapi saya juga lihat tadi Pak di medsos kalau tadi pagi juga Pak Gubernur kita sempat turun juga Pak berkeliling. Iya, tapi ya harus cari solusi ya. Ya seperti saya tidak. Ada masyarakat yang teriak, kami butuh makan, kami tidak bisa masak. Nah ini harus segera direspon. Iya, benar. Kita kan ada dinas sosial. Nah dalam kondisi banjir ini kita harus siap-siap juga pasca banjir ini pasti ada penyakit gitu kan. Nah, dinas kesehatan harus siap. Iya, seperti itu. Apakah harus tenggelam terlebih dahulu baru bertindak? Jangan, harus preventif. Nah, harus preventif, harus segera. Saya sudah bilang pada saat saya reses, saya contohkan Aceh. Aceh itu ada daerah aliran yang ke laut juga ya. Iya. Itu di tiap-tiap dekat rumah masyarakat itu ada pengumuman dilarang buang sampah. Kita ini tidak efektif, padahal kita sudah ada kan perda tentang sampah. Nah, artinya harus ada pemberitaan-pemberitaan seperti itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Blockers, Blok 29C Production, dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan kita di channel podcast Blok 29C Production. Oke, kali ini tentunya dengan suasana yang seperti biasanya. Walaupun saat ini kita sedang dilanda hujan mungkin di kota Palembang, tapi tetap semangat untuk terus berkarya. Oke, hari ini Blok 29C Production kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kali ini kita kedatangan anggota DPRD Kota Palembang yang merupakan salah satu DPRD yang selalu memberikan kontribusi yang positif terhadap Kota Palembang. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja berkenalan secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhammad Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Walaupun dengan kondisi hujan tapi tetap semangat Pak ya. Bertambah semangat. Bertambah semangat. Oke Pak. Jadi teman-teman ini memang sangat tertarik ini, banyak sekali memberikan permintaan tentunya kepada Blok 29C Production, tolong dong undang Pak Muhammad Ridwan untuk hadir di Blok 29C Production. Kali ini kita tunaikan janji kawan-kawan. Hari ini kita hadirkan secara langsung Pak Muhammad Ridwan SHMH di Blok 29C Production. Oke Pak, mungkin di antara kalangan pejabat ataupun di kalangan Bapak sebagai anggota DPR mungkin sudah banyak tahu Pak ya. Tapi karena podcast kita ini tidak hanya di seputaran Kota Palembang tapi juga menyeluruh Pak ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan juga ke luar negeri. Tentunya banyak teman-teman kita di luar yang belum mengetahui profil Bapak secara lengkap. Mungkin diceritakan terlebih dahulu Kak profil Bapak terlebih dahulu biar teman-teman tahu gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar viewer Blok 29C? Alhamdulillah pada sore hari ini di guyuran hujan yang sangat lebat, kami mendapatkan undangan dari Blok 29C Production. Iya, benar sekali. Sangat bahagia sekali ya, karena kata Rasulullah pada saat hujan deras berdoalah. Oke. Allahumma sayyiban nafi'an. Benar sekali. Jadi ada satu keberkahan di dalam hujan tersebut. Makanya salah satu keberkahannya ya bisa bertemu dengan kawan-kawan di Blok 29C Production. Benar sekali Pak. Ya, saya selaku anak sungai ya. Anak sungai. Anak sungai. Kenapa dibilang anak sungai? Karena memang lahirnya di pinggir sungai. Di atas rumah rakit. Ya. Yang kala itu kalau saya mau sekolah itu karena rumah saya itu di antara dua jeramba ya. Jeramba Limaulu dengan jeramba Tanggorajo, Siliwangi dengan Tanggorajo, itu rakit kami di tengah-tengah. Karena ndak kate perahu, jadi kalau mau sekolah tuh air pasang diangkat pakai tangan berenang ke 7 ulu. Kalau airnya surut ngoyok, bahasa Palembangnya. ngoyok. Ini satu kisah
kehidupan nyata yang kami alami ya. Benar. Saya lahir di Lima Ulu Siliwangi tahun 77 Agustus tanggal 16 ya, 16 Agustus tahun 77 dari pasangan Bapak ayahanda kami almarhum Haji Saiman SH Ya. dan ibunda kami Dr. Anda Haja Nyayu Sundari. Ibunda kami ini adalah asli orang Palembang, Nyayu gelarnya Nyayu, ya, iya. keturunan Ki Agus. Tapi banyak wong mengenal aku nih orang Jawa. Iya, karena apa namanya dari tekstur wajahnya Iya. mirip-mirip orang Jawa, tapi aslinya bukan, Pak ya. Makanya pada saat diskusi dengan Sultan, dengan orang-orang Palembang itu kaget, oh ternyata keturunan Ki Agus. Cuman tidak dipakai untuk di depan. Ya karena memang keturunan yang laki-laki. Oh. Kalau iya, kami iya. kan keturunan Perempuan. laki-laki itu dari desa Morabatun, Kecamatan Jejawi Oki, Oh, ayahanda kami almarhum ya. Iya, iya. Kalau ibu ya Nyayu, keturunan Ki Agus. Kalau di Limaulu itu Gugu Ki Agus Limaulu itu Ki Agus Arohim, kakek buyut buyut di atas kakek. Iya, Pak. Nah itu kami tinggal di Limaulu, lahir di sana. Kira-kira tahun 86 itu meninggalkan Limaulu. Limaulu Siliwangi ditinggalkan dan pindah ke Sako. Lanjutkan SD di sana ya. SD 404. Dulu saya sekolah di Madrasah Hijriyah. Halo kawan-kawan Madrasah Hijriyah. Ini yang di luar samping biasa. Ampera ya. Sungguh luar biasa madrasah itu, dan sejak kecil sudah banyak hafal doa. Doa sehari-hari, Iya, doa iya, masuk itu segala macam. Nah, karena nenek minta kami pindah, jadi akhirnya ayah pindah ke Perumnas Sako deket terminal Multiwahana Suji 2. Lalu saya pindah ke sekolah SD 404. SMP-nya tahun 8 sebelum SMP kami udah pindah ke kilometer 5 Tangeratu. Dulu masuk Mubah. Oh iya, benar sekali Tangeratu Jadi termasuk musim kalau Banyuasin. gabung dengan Wong Imuba nih kami tinggal di Mubah dulu. Jadi masih termasuk bagian dari Mubah dulu, Desanya Pak, ya? Desa Srijaya. Desa Srijaya. Kecamatan Talang Kelapa dulu ya. Rumah kami persis di belakang kantor desa Srijaya tersebut. Oke. Di tahun 90-an awal itu masuk kota Palembang ya, masuk kota Palembang. Nah karena tahun 89 itu saya hampir tamat sekolah SD, jadi tanggung untuk pindah. Akhirnya saya tetap di SD 404 dengan bermodalkan keberanian lah ya, dari rumah di kilometer 5 pergi ke Sako setiap hari. Itu Pak. Wow, luar biasa. Masa SMP pada saat itu kan sistem rayon. Karena SD saya itu 404, rayonnya harus di SMP 27. Sehingga saya masuk di SMP 27. Nggak bisa pindah, ada SMP 19 dekat rumah saya itu, tapi nggak bisa pindah karena full, kursinya full. Saya waktu itu sempat berkomunikasi orang tua saya ya, ada pengurus masjid di tempat kami itu, guru agama, tapi kursinya tidak ada, sehingga ya karena tidak ada kursi ya masih di SMP 27. Dulu saya buntut pendek ya, dikenal kawan-kawan buntut pendek. Tapi karena bersepeda dari kilometer 5 ke Sako, jadi kurus akhirnya. Olahraga Pak ya? Iya, olahraga. Nah maka memang salah satu kegemaran dulu bersepeda. Iya. Sepeda BMX dulu ya, kerennya anak Oh sepeda. iya, kalau BMX. Terus meningkat ke sepeda federal. Federal itu mirip-mirip sepeda balap tapi stangnya yang datar. Oh iya, benar sekali gitu Pak. Kemudian jangan sampai terjebak ke rayon lagi di SMA-nya, akhirnya saya masuk ke SMA 11. Masuk ke SMA 11. Alhamdulillah kenal dengan Ibu Romla ya, almarhum anggota Dewan P3 yang sama-sama dengan ayah anggota Dewan P3, dibantu oleh Pak Azhari. Pak Azhari itu guru di SMA 11, membantu kami untuk bisa lintas rayon seperti itu. Jadi saya alumni SMA 11. SMA 11. Tamat tahun 95. Kemudian kuliah ini kemarin di SMA 11 itu disuruh ngikutin PBUD, program bibit unggul daerah ya. Apa istilah kita tuh untuk tanpa tes itu. Oh, seleksi tanpa tes Pak ya. Ternyata nilai saya turun. Kena virus merah muda kayaknya. Virus merah jambu sehingga nilai turun, itu tidak bisa masuk UGM. Masih minat untuk masuk UGM, gagal karena mungkin qadarullah kita tidak tahu. Iya. Saya
dipaksa untuk masuk Muhammadiyah oleh bapak saya. Didaftarin oleh almarhum ayah saya ya. Iya. Karena pada saat itu ada teman kuliah beliau, Bapak Haji Hambali Hasan. Beliau temui dan beliau titipkan saya dan kakak saya itu ke Pak Hambali Hasan itu. Lalu tahun 99 alhamdulillah saya tamat. Nah, ini ada pengalaman geli yang dari bapak saya. Pada saat itu saya sedang ingin memperbaiki nilai, karena masih ada nilai yang menurut saya hukum Islam ya itu masih kecil nilai saya, al-Islam apa, sehingga saya harus merasa ini harus ditingkatkan nilai ini supaya bisa cum laude ya. Kita kuliah ini kan pengen cum laude ya, sekali. Karena pengen cum laude. Akhirnya apa kata bapak saya? Aku tidak butuh nilai kau, aku butuh ijazah kau. Itu statement almarhum pada saat itu. Karena memang saya sehari-harinya sejak SMA itu sudah mulai berkantor di kantor ayah gitu ya, bantu ayah. Ayah seorang pengacara, mantan direktur LBH Palembang, YLBH Palembang ya, YLBHI cabang Palembang. Tahun 90 awal akhir 80 dan awal 90 beliau di LBH Palembang sebagai direktur. Nah, mungkin bibit dari beliau lah ya menurunkan ke anaknya untuk jadi advokat. Oh, bapak juga advokat? Iya. Wow, jadi lawyers juga ini. Ya, kalau tidak jadi dewan mungkin saya masih praktek sebagai advokat. Baru 21 tahun sebagai advokat. Baru 21 tahun? Baru. 21 tahun baru, udah lama itu teman-teman. Karena saya dilantik jadi pengacara praktek itu hari Valentine itu tanggal berapa? 14 Februari ya. Tanggal 14 Februari tahun 2000 itu saya dilantik sebagai pengacara praktek. Kayak saya kan tamat 99 ya. 99. Lalu ya tadi qadarullah saya ikut tes pengacara praktek, waktu itu diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Palembang. Alhamdulillah lulus dan saya mulai berkantor dengan nama ayah. Kantor pengacara praktek Haji Saiman SH, M. Ridwan SH pada saat itu. Jadi langsung ditampilkan nama saya. Jadi saya tuh dianggap bapak setara karena dia pengen nama saya tampil di kop surat segala macamnya. Sehingga alhamdulillah jadi pengacara karena didikan beliau. Luar biasa gitu. Jadi benar sekali teman-teman. Jadi perjuangan Pak Ridwan ini sangat luar biasa tentunya dari sejak kecil Pak ya, dari sejak kecil katanya jadi sudah berenang di pinggiran Sungai Musi dan lain-lain untuk berangkat sekolah. Jadi tentunya perjuangan sangat luar biasa Pak. Jadi saya pengen tahu nih Pak, karena mungkinkah perjuangan yang begitu berat yang Bapak lalui ketika masa kecil sampai Bapak jadi lawyer dan sampai sekarang alhamdulillah jadi anggota dewan, apa yang memotivasi Bapak sehingga Bapak aku harus bisa jadi orang sukses nih, begitu Pak, kira-kira Pak? Superhero kita itu kan orang tua kita ya. Ya benar sekali. Bibit-bibit dari seorang pengacara itu diturunkan dari orang tua saya almarhum ayahanda. Saya itu sejak SMP itu udah diajak kemana-mana untuk bedah kasus, ketemu klien ya, buat apa gugatan segala macam ya, pembelaan itu sudah diajak beliau saat itu. Bahkan masa-masa saya SMA itu saya sudah diajarin kursus ngetik supaya saya bisa ngetik. Bikin surat-surat Pak ya. Iya, makanya betul-betul dipola oleh beliau. Nah, tahun 92-97 beliau kan jadi anggota DPRD provinsi ya, Provinsi Sumatera Selatan. Fraksi ketiga. Iya, fraksi ketiga. Saya juga yang diminta untuk membantu ayah untuk membuat pandangan umum ya. Pendapat akhir fraksi itu saya sering disuruh ngetik-ngetik buat itu. Makanya saya ingat sekali apa pandangan beliau tentang guru ngaji pada saat itu TKTPA ya, kemudian musola gitu ya di setiap kantor dan sekolah, dan alhamdulillah kita lihat ada semua sekarang kan, karena di fasilitas publik harus ada tempat ibadah, itu prinsip beliau untuk mempermudah orang untuk beribadah, dan alhamdulillah bahkan di sekolah-sekolah sekarang sudah ada masjid sekarang, karena memang sekolah itu lebih dari 60 orang sudah bisa menyelenggarakan sholat Jumat seperti itu, dan ini alhamdulillah berkah
Mungkin menurut saya inilah salah satu hasil didikan orang tua, orang tua dan karya beliau di masa beliau sebagai anggota dewan. Dan saat itu memang ada gubernur membantu TKTPA itu melalui BKPRMI seperti itu. Oke, tentunya teman-teman semuanya sudah sangat luar biasa pembicaraan kita hari ini ya. Tentunya benar sekali apa dikatakan Bapak Ridwan tadi, bahwasanya superhero yang sesungguhnya itu adalah orang tua kita. Orang tua lah yang sesungguhnya mensupport untuk menjadikan kita menjadi sukses. Oke Pak, tentunya tadi sudah berbicara tentang masa kecil Bapak dari SD, SMP sampai SMA. Tentunya untuk mencapai beberapa gelar yang saat ini tersandang di pundak Bapak, tentunya ada beberapa pendidikan yang harus ditempuh lagi, tentunya S1, S2 dan sebagainya. Boleh diceritakan nggak sih Pak pengalaman sewaktu kuliah atau universitas apa, jurusan apa, dan apa yang bisa membuat Bapak termotivasi untuk bisa menjadi anggota DPRD seperti sekarang ini Pak? Ya, setamat sekolah karena gagal dalam PBUD ke UGM ya, Fakultas Hukum. Saya coba ikut tes UMPTN saat itu ya. Saya ambil pilihan satunya UGM dan pilihan duanya Unsri. Ya karena pada saat itu tahun 95 Unsri kan sudah di Bukit ya. Ini jadi pertimbangan Bapak juga karena ya siapa yang nak ngurusi kantor bahasanya seperti itu. Qadar Allah ya mungkin inilah terbaik menurut Allah. Kita kan harus percaya dengan qada dan qadar kan. Kalau pengennya, aku pengen merantau ke Jogja gitu ya. Tapi saya tidak lulus walaupun pilihan 1 pilihan 2 gitu ya. Akhirnya saya tadi didaftarkan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang di sana Bapak yakin walaupun ini swasta, tapi Bapak saya yakin bahwa ini kualitasnya bagus karena memang ada teman kuliah beliau tadi, yaitu Bapak Haji Hambali Hasan. Pada saat itu kan ada juga Profesor Abu Daud Busro ya. Dan memang ini dipandang oleh ayah sebagai sama-sama alumni Unsri, dan ini beliau menganggap ini orang-orang yang capable dalam bidang ilmu hukum. Sehingga saya dikuliahkan di Muhammadiyah, dan itu beliau yang mendaftarkannya. Jadi yang memilihkan fakultas itu ya. Muhammadiyah ini merekomendasikan juga orang tua Bapak. Orang tua ya, karena memang ada teman kuliah beliau di sana, Pak Hambali Hasan, yang beliau yakin bisa membimbing saya untuk menyelesaikan kuliah. Alhamdulillah di masa lebih kurang 4 tahun saya sudah selesai S1 tahun 99. Makanya saya tes pengacara di tahun 2020 ya. 2000 itu saya sudah jadi. Saya tamat kuliah November, wisudanya itu November 99. 2000 saya sudah dilantik sebagai pengacara praktek tahun 2000 ya, tanggal 14 Februari, hari Valentine ya. Kita nggak ingat hari Valentine, cuma pas saja, pas tanggal. Kebetulan sama. Ya. Lalu saya izin ke Bapak di tahun 2006 itu melanjutkan S2 di Muhammadiyah, kan ada tawaran dari Muhammadiyah karena sebagai alumni ya, karena saya angkatan pertama di Muhammadiyah. Saya galau pada saat itu karena akreditasi ini kan penting ya untuk melanjutkan studi S3. Akhirnya saya bukan melambat-lambatkan, memang lambat ya, karena memang fokusnya lebih fokus kerja daripada kuliah. Alhamdulillah 2010 selesai di S2, sudah diributin juga oleh pihak kampus kan harus selesai. Lalu saya lanjutkan S3 di tahun 2016 di Unsri ya. Mohon doa, ini lagi perbaikan proposal ya. Baru selesai kemarin tes ujian seminar proposalnya. Sehingga target saya harus selesai maksimal 1 tahun lagi lah di Unsri. Insyaallah jadi dokter Pak ya. Dokter ilmu hukum. Insyaallah ekuivalen dia. Linear dengan ilmu hukumnya saya ngambil perdata ya. Tentang harta bersama. Oke, menarik sekali Pak ya, tentunya dengan kuliah dari S1 hukum sampai doktor S3 hukum juga tentunya bisalah nanti menjadi pengacara handal juga ke depannya Pak ya, walaupun nanti justru saya ngambil S3 itu tujuannya untuk jadi hakim agung. Jadi hakim agung. Itu memang harapan Bapak ke depannya itu. Ya, mohon doa. Amin. Salah satu yang direstui oleh orang tua dan keluarga adalah hakim agung. Syarat hakim agung itu kan kalau tidak berubah itu prakteknya 25 tahun ya. Makanya itu targetnya di 2025. Sebelum 2025 saya harus sudah selesai di Unsri ini.
sehingga ini jadi bekal administratif saya untuk ikut tes hakim agung. Mohon doanya. Amin, insya Allah tercapai apa yang amin. Pak. Oke Pak, tentunya tadi dari S1 sampai S3 sekarang tentunya tidak semata-mata Bapak jadi seperti ini. Ada proses panjang di dalamnya Pak. Tentunya di Universitas Muhammadiyah misalnya Pak. Adakah organisasi yang bisa membentuk Bapak menjadi sosok seorang pemimpin? Tentunya orang-orang hebat tentunya lahir dari rahim organisasi juga kebanyakan Pak. Boleh diceritakan Pak, apakah ada organisasi yang Bapak ikuti ketika waktu kuliah? Karena orang tua lagi ya. Kembali superhero kita lagi. Superhero. Gitu. Bapak saya ini adalah orang HMI ya. Wow. HMI 1. Kemudian ibu seorang kohati. Sama-sama HMI. Iya. Walaupun mereka bertetangga, satu di Limau Laut, satu di Limau Darat ya. Tapi tiap ke darat itu pasti melewati rumah ibu kan gitu. Dan ketemunya di HMI tanpa ketemu lagi. Sama-sama di organisasi HMI, maka saya juga ikut di HMI. Walaupun ada pertentangan keras ya, di Muhammadiyah kan ada IMM. Jadi saya tidak ikut di intra kampus, tapi saya menyibukkan diri di ekstra kampus, yaitu HMI. Walaupun hanya sampai basic training, tidak sampai expand ya. Tidak sampai ikut LKK segala macam itu. Saya cuma sampai basic training. Itu karena saya disibukkan dengan membantu orang tua di kantor, seperti itu, di kantor pengacara. Nah, di sela tahun 2020 itu saya ikut tes hakim. Pada saat di tes di daerah, pada saat itu di Pusri, tesnya itu saya lulus. Lalu ke Jakarta untuk wawancara, saya gagal. Pada saat saya memberitahu ke ayah gagal, ayah suruh sujud syukur. Nah, ini uniknya bapak saya. Ternyata dia tidak ridho saya jadi hakim. Tapi dia tegas pada saat semasa hidup beliau, ya cak mano kalau aku jadi hakim agung. Kalau kau jadi hakim agung, ayah dukung. Nah itu. Makanya saya S2, S3 itu mau daftarnya saja diantar oleh bapak. Itu kenangan terakhir saya bulan Juli 2016 dalam kondisi beliau sakit. Beliau keren tuh, pakai jas itu ngantar saya ke Unsri untuk daftar registrasi ulang ya sebagai mahasiswa untuk foto KTM gitu ya. Itu beliau menemani saya, ayah dan ibu itu ya. Ini menurut saya satu ridho orang tua, birrul walidain. Kalau ini sudah diridho, insya Allah saya yakin Allah ada jalannya untuk membantu saya dalam menyelesaikan disertasi. Iya benar sekali, karena ridho. Nah di bulan Agustus beliau meninggal. Kurang lebih jam 4:30 saya pulang dari rumah ayah, karena hari itu ayah baru sembuh dari sakitnya selama 1 minggu. Tahu-tahu saya ditelepon oleh adik, ayah nak ke rumah, awan jangan pergi kemana-mana. Akhirnya saya tidak jadi ngantar istri ke kantor untuk absensi. Ternyata itu ajal terakhir beliau diperlukan. Datang ke rumah minta bimbing ya, selesai kita talkinkan, beliau langsung tenang, diperlukan, ternyata sudah innalillahi, seperti itu. Oke, tentunya ini sangat luar biasa kawan-kawan Blok 2 Production, sangat menginspirasi kita semua. Ketika orang tua Bapak, mohon maaf ini menghembuskan nafas terakhir tentunya Pak, adakah terbesit di telinga Bapak keinginan orang tua? Apa Bapak harus jadi ini, ada nggak Pak kira-kira? Di tahun 2005, saat itu beliau sebagai Ketua Majelis Pakar P3, DPW P3. Saya diminta oleh struktur PKS untuk menjadi, pada saat itu ditawari jadi deputi hukum ya di DPW PKS. Saya diskusi sama bapak saya. Ya, Cak Mano, aku nih diminta untuk jadi pengurus DPW PKS, sedangkan ayah DP3. Siapa yang minta kau? Nah itu bahasanya. Kebenaran saya pada saat itu dibina oleh Ustadz Yuswa Hidayatullah sebagai ketua DPW yang baru dilantik ya, sebagai ketua DPW, dan karena yang minta itu Ustadz Yuswar sebagai ketua DPW langsung minta ke saya. Akhirnya ayah menyetujui saya untuk menjadi pengurus PKS. Ternyata pada saat pelantikan bukan deputi, saya jadi ketua bidang. Bidang itu kan di atas lagi deputi. Pada saat itu posisi saya sebagai anggota bidang litbang di P3, di BP3.
Ya saya ngobrol sama Bapak. Ya karena memang saya biasa diskusi sama ya. Masalah keluarga, masalah pribadi, berarti masalah dekat sekali dengan ya, nggak ada masalah itu yang saya tahu nggak ada. Diceritakan semua. Beliau juga tahu semua masalah saya. Tapi kalau dalam rumah tangga kesusahan saya tidak pernah ngomong sama bapak, sama orang tua tidak pernah ngomong. Pokoknya cerita yang indah-indah saja kalau dengan orang tua. Karena kita pengen orang tua bahagia gitu ya. Nah jadi sejak saya jadi pengurus PKS, beliau langsung nonaktif di P3. Ya karena tidak pernah datang, akhirnya kan tidak pernah dilibatkan lagi orang-orang P3 ya. Gitu. Dan jujur saya katakan sejak tahun 90-an beliau sudah dibina oleh Ustadz Kiai Haji Tolak Wafa Ahmad LC yang punya pesantren Raudatul Ulum. Nah dari situlah beliau tahu bahwa PKS ini benar-benar insya Allah yang Islami gitu ya. Sehingga beliau sangat mensupport saya untuk menjadi pengurus DPW PKS di tahun 2005 sampai 2010. Nah 2010 sampai 2015 saya diamanahkan jadi sekretaris PKS. Iya, Kota Palembang. Nah ini unik. Saya saat itu istri saya lagi pergi haji sebagai TKHI. Saya habis nanganin perkara di Jakarta, lalu saya pulang ke rumah mertua yang di Lampung untuk nengok anak kan. Waktu itu anak masih di sana, belum pulang ke Palembang. Pada saat saya sampai di Lampung, tiba-tiba ada yang nelpon saya, senior saya di PKS, sempat jadi pembina saya juga, namanya Barli Tarmi Utama. Sekarang beliau Bendum ya, Bendum PKS. Barli Tarmi Utama, mantan anggota dewan ya, bukan mantan tapi periodenya. Periodenya itu 2004, 2009, 2014. Dua periode. Saya ditelepon untuk pulang ke Palembang untuk dilantik sebagai sekretaris. Kaget juga nih. baru selesai amanah sebagai ketua bidang, tiba-tiba sekretaris pulang sebagai sekretaris. Sampai 2015 saya ngomong sama Pak Erza pada saat itu sebagai ketua DPW untuk tidak aktif lagi di struktur karena mau fokus kuliah. Pada saat itu ya, saya dapat rencana beasiswa dari Pak Hendri Zainuddin. Karena Hendri Zainuddin kan kliennya. Beliau sangat support saya untuk kuliah S3. Tadinya saya tuh ditawari apa jadi tenaga ahlinya atau apa. Dia kan pada saat itu anggota DPD kan? Iya, benar. Menggantikan Bu Perca ya, almarhum ya. Karena nyalon di Oku ya. Beliau dilantik, saya dipanggil. Dia minta saya membantu dia di keanggotaan DPD di bidang hukum. Ada beberapa masalah yang saya dihadapi langsung ya, karena saya juga lawyer beliau. Diskusi-diskusi saya minta bayarin kuliah. Ditanya oleh beliau berapa biaya kuliah, 12.500.000 ya. Qadarullah saya dilantik jadi ketua DPD. DPD PKS tahun 2015. Jadi akhirnya nggak jadi saya dibiayain karena saya jadi ketua DPD gitu ya. Jadi ketua DPD itu ternyata di PKS tidak boleh cuti ya, tidak boleh nganggur lah ya. Setiap kader itu pasti ada amanah porsi sesuai dengan kafaah masing-masing. Sampai 2020 Desember saya selesai sebagai ketua DPD, ngomong lagi dengan Pak Farid. Pak Farid ini sekretaris MPW. Saya bilang, Pak Farid, saya mau istirahat dulu, mau fokus di disertasi, saya bilang. Mana saya sedang jadi anggota dewan juga, saya bilang kan, jadi sudah cukup banyak amanah saya. Dibilangnya kayak gitu, kader tuh nggak boleh nganggur, katanya. Siap-siap di pos baru, katanya. Saat saya kunjungan ke Lampung, itu ketua DPW Ustadz Toha, Muhammad Toha, itu nelfon saya malam-malam. Waktu itu sekitar jam 10:30 malam. Ridwan, antum di mana? Mana lagi kunjungan kak di Lampung. Antum diminta sesuai kesepakatan di PTW jadi Kabid Polhukam dan Kebijakan Publik. Waduh, kata aku berat ini kan. Berat aku bilang kan. Tugas satu dan tugas yang lain. Jadi aku bilang, boleh dah kak aku stop dulu di struktur, aku mau fokus di disertasi. Oh enggak bisa. Pokoknya antum ini keputusan di PTW, antum harus siap. Nah, antum cari sekretaris katanya, karena antum bakal sering keluar kota kan karena kunjungan kerja. Akhirnya malam itu juga ada beberapa kader itu saya telepon. Karena besok pagi udah ditunggu kan KTP-nya untuk pembuatan proses SK. Alhamdulillah saya dapat junior saya Pak Suherman untuk jadi sekretaris bidang Polhukam yang mensupport saya, alhamdulillah.
Oke, tentunya sudah banyak perjalanan Bapak juga di baik itu di perkuliahan sampai ke dilantik jadi advokat, tentunya jadi lawyer juga. Ini sangat menarik nih Pak. Bapak kuliah S1 hukum, S2 hukum dan mengambil S3 hukum. Tentunya kalau pemikiran orang, kenapa sih nggak Bapak teruskan saja di pengacara gitu ya kan? Bisa menyaingi Hotman Paris nantinya. Tentunya orang beranggapan bahwa pengacara ini bergelamur hidupnya Pak. Tapi kenapa Bapak lebih memilih untuk mengabdi kepada masyarakat tentunya? Ini kan pasti ada pilihan Pak. Iya. Jadi kami di PKS itu dididik untuk memahami apa itu tujuan kita diciptakan sebagai manusia. Dalam Al-Quran Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Apa maksud ibadah di sini? Kami di PKS itu kan digembleng tuh, dididik, diajari untuk mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Maksud ibadah di sini adalah kita harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah setiap tindakan perbuatan kita. Sebagaimana dalam hadis Al-Quran yang pertama kan innamal a'malu binniyat. Jadi syarat ibadah itu niatnya harus karena Allah dan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Di PKS sebagai rahmatan lil alamin, PKS mentakzimkan dirinya sebagai kita sebagai rahmatan lil alamin ini itu memandang bahwa politik itu adalah bagian kecil daripada dakwah. Jadi apapun yang kita kerjakan itu adalah utamanya berdakwah. Apa itu dakwah? Dakwah itu secara simpelnya adalah mengajak orang untuk berbuat baik. Simpelnya seperti itu. Kalau kita gambarkan itu suatu lingkaran yang besar, dakwah itu lingkaran yang besar. Politik itu adalah lingkaran kecil di dalam lingkaran besar. Ada politik, ada hukum, ada ekonomi, ada sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Semua itu ada di dalam lingkaran dakwah. Makanya kami sebagai kader PKS itu kami itu adalah seorang dai sebelum pekerjaan yang lain. Jadi apapun pekerjaan kami utamanya adalah seorang dai. Jadi dai itu menyampaikan yang baik-baik dan mengajak yang baik-baik. Jadi memang niat Bapak memang semata-mata untuk berdakwah Pak ya, memberikan manfaat banyak untuk masyarakat. Itu tentunya baik sekali itu buat kawan-kawan yang ingin tentunya terjun di dunia politik Pak ya, harus digunakan untuk berdakwah. Karena berdakwah itu tidak hanya dengan agama Pak ya, dengan politik pun bisa berdakwah, mengajak orang lebih baik. Justru di dunia demokrasi politik ini sangat penting. Kenapa? Karena dengan pena kekuasaannya dia bisa membuat kebijakan, apakah itu kebijakan pro rakyat atau kebijakan itu tidak pro rakyat. Itu sangat penting ya. Makanya PKS punya cita-cita, tujuan itu untuk memimpin Indonesia ini, untuk memimpin daerah ini seperti itu. Siapapun kadernya yang jelas itu adalah seorang kader yang terbaik bagi kami di PKS seperti itu. Mohon dukungannya. Amin, pokoknya yang terbaik lah buat PKS. Iya, walaupun ini IMUBA kan, IMUBA punya kawan di Palembang gitu ya. Kita boleh jadi satu Pak ya. Iya, siap. Kita bersinergi. Kolaborasi untuk bersinergi lebih baik lagi tentunya Pak. Oke Pak, jadi memang sekarang Bapak sudah duduk di legislatif nih Pak. Tentunya sudah banyak kebaikan-kebaikan insya Allah yang sudah Bapak berikan kepada masyarakat. Tentunya saat ini Bapak duduk di Komisi 1 yang melingkupi tentang pemerintahan, keamanan dan hukum. Nah, di Komisi 1 sendiri Bapak sebagai wakil ketua Pak. Wakil ketua Komisi 1. Tentunya berbicara tentang pemerintahan di Kota Palembang tentunya sudah banyak sekali perbincangan hangat Pak. Nah, untuk saat ini apa yang menjadi problematika atau permasalahan di Kota Palembang yang menurut Bapak yang harus kita benahi sama-sama dari sisi legislatif Bapak sebagai anggota DPRD? Ya, sebagai anggota Dewan ya legislatif tentunya kami punya tupoksi. Tupoksi kami adalah yang pertama membuat peraturan daerah. Kebetulan saya di Bapemperda. Lalu yang kedua kami bersama pemerintah menyusun anggaran. Ya, yang ketiga melakukan pengawasan. Nah, dalam pengawasan inilah kadang-kadang kita ini dianggap oleh konstituen masyarakat itu sebagai orang yang serba bisa. Kenapa serba bisa, serba pacak?
Contoh misalnya, saya kan Komisi 1. Komisi 1 ini kan tidak bermitra dengan PUPR, tidak bermitra dengan PRKP, tidak bermitra dengan DLHK. Itu mitra Komisi 3. Tapi kalau ada lampu idem, itu kadang-kadang lapor ke kita. Kalau ada banjir, kadang lapor ke kita. Nah, iya benar. Kalau ada jalan rusak, lapor ke kita. Tapi alhamdulillah kita membangun komunikasi yang baik ya dengan pihak pemerintah. Karena di Bapemberda itu ketemu semua OPD yang mengusulkan untuk Raperda itu pasti ketemu kita. Disitulah kita kenal-kenalan dan kita minta nomor mereka dan kita minta, kakek kalau aku kontak-kontak minta bantu tidak apa-apa ya Pak. Jadi alhamdulillah responnya bagus. Jadi memang benar Pak. Jadi kita ini sebagai DPRD mungkin Bapak mengalami. Jadi kita ini serba bisa Pak ya. Dianggap apa yang nak diminta masyarakat harus bisa. Kadang-kadang habis berasnya kita nak dimintain itu. Rumah bocor kita ya harus bisa. Tapi seperti itulah Pak ya tugas kita seorang DPRD mungkin Pak ya harus melayani masyarakat. Karena kami mendapatkan suatu nasihat dari Ketua Majelis Syuro kami, Habib Salim Segaf Al-Jufri, bahwa anggota dewan itu adalah khadimul umat. Apa itu khadimul umat? Khadimul umat itu adalah pelayan bagi masyarakatnya. Wajar kalau kami selalu dimintai untuk melayani, karena memang itu konteks yang harus kami lakukan sebagaimana perintah kiadah kami kan. Makanya kami memberikan pelayanan-pelayanan itu, walaupun ini bukan mitra kita tidak ada istilah seperti itu. Pokoknya kita cari jalur lah, cak mana ini bisa dibantu seperti itu. Ya, benar sekali ya. Saya tertarik dengan statement Bapak tadi yang pertama bahwa memang Komisi 1 ini tidak bermitra dengan PUPR dan sebagainya. Bapak tadi juga menyinggung bahwasanya saat ini memang Palembang ini khususnya hari ini lagi panas di media sosial ini air menggenang kota Palembang Pak. Nah ini kan istilahnya bukan tempat Bapak untuk berbicara sebenarnya, tapi harus Bapak klarifikasi juga apa yang memang menyebabkan air ini menggenang di kota Palembang Pak. Tentunya Bapak punya pemikiran dan pandangan yang berbeda kan Pak. Jadi saya pernah diskusi dengan orang yang ngerti teknik lah ya, orang ngerti teknik bahwa kota Palembang ini adalah kota rawa, sebagian besarnya rawa, sehingga satu kesalahan besar jika kita menimbun rawa-rawa itu menjadi rumah-rumah perkantoran, itu suatu kesalahan besar. Karena kenapa? Kalau air itu tidak ada tempat larinya, maka dia akan menyebabkan, kalau bahasa masyarakat itu banjir. Masyarakat tidak ngerti air tergenang. Air tergenang banjir ya. Itu bahasa pemerintah, terserahlah pemerintah mau pakai bahasa apa. Padahal pemerintah itu harus mengerti bahasa rakyatnya, seperti itu kan, dan harus mencari solusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Nah, kenapa dulu Palembang ini rumahnya bercagak, betiang? Karena itu tadi, karena di mana-mana ada air tadi, sehingga butuh rumah tiang, butuh rumah rakit, seperti itu kan di air, rumah panggung. Nah, itulah yang harus kita kembali back to sejarah, back to nature. Kita jangan melawan alam. Allah sudah mengingatkan bahwa rusaknya alam ini oleh tangan-tangan kamu sendiri. Ya, kalau ada hujan menyebabkan dinding roboh, itu bukan kesalahan alam, itu kesalahan kita. Yang teksnya mungkin cara pembangunannya atau bagaimana kan seperti itu. Nah ini padahal pemerintah kota ini sudah ada perda rawa yang rawa itu tidak boleh ditimbun semuanya. Tapi kenyataannya di mana-mana rawa ditimbun. Semakin lama semakin habis. Nah, inilah peran pemerintah harus tegas dalam memberikan pengawasan, dalam memberikan perizinan. Jangan sampai karena untuk mengejar PAD itu dikasih saja izinnya. Ini yang penting. Sesungguhnya walaupun kita ini kota rawa tetap bisa membangun sebenarnya. Dengan konsep yang bagaimana? Ya konsep yang tidak merusak alam. Seperti itu. Nah wajar saja pemerintah disalahkan oleh masyarakat karena yang memberi izin kan pemerintah. Benar. Seperti itu. Semua perusahaan kan tanpa izin pemerintah tentunya tidak akan bisa. Contoh ya di Mandiapi itu dulu RSS Mandiapi itu saya ingat sekali bahwa itu adalah rawa, tempat kami galak berenang lah ya di rawa itu. Sekarang itu rawanya sudah nggak ada lagi, sudah jadi perumahan semua. Wajar kalau di Mandiapi itu sudah menjadi genangan air, banjir di mana-mana.
sejak dari belakang Masjid Nurul Islam itu tempat saya kecil ya, yang dulu masuk Mubah. Itu saya sudah lapor Pak Sekda sudah nurunkan timnya kira-kira setahun yang lalu, tapi kayaknya belum masuk di dalam anggaran karena sudah mau Desember habis, belum dibangun lagi kan, drainasenya itu belum diperbaiki. Ini saya dalam reses Desember ini saya masukkan lagi itu laporan itu supaya ya jadi perhatian lah. Kenapa? Karena membangun untuk kepentingan rakyat itu dengan uang rakyat itu sudah kewajiban pemerintah. Benar sekali. Nah, tinggal bagaimana yang diprioritaskan seperti itu kan. Nah, kita berharap ya permasalahan banjir ini bisa cepat teratasi. Bila perlu dengan kondisi banjir kan masyarakat nggak bisa masak ya. Benar. Cepet-cepet lah mestinya dinas sosial ini turun ya. Memberikan bantuan-bantuan yang dalam jarak dekat ini. Dinas sosial misalnya menyiapkan nasi bungkus. Itu ada yang WA ke saya dulu, makanya saya tahu kan. Pak, kami ini kalau ada nak bagi nasi bungkus kirim ke kami Pak, kami tidak baca masak. Tidak perlu kita sebut nama. Akhirnya saya kontak DPC Kemuning karena dapil saya juga gitu ya. Ada yang minta bubur bayi gitu ya, karena memang langsung Bapak beri itu. Langsung saya eksekusi. Saya bilang, Dedi, tolong komunikasi dengan Bapak ini. Saya tidak bisa turun karena saya ada rapat di DPD, saya bilang. Jadi alhamdulillah mereka langsung turun tim mereka kan. Patut dicontoh juga untuk kawan-kawan yang lain. Kita tidak bisa langsung turun ke lokasi karena ya kita ada kewajiban yang lain yang harus kita laksanakan gitu ya. Kita ada tim, itulah enaknya kerja berjamaah gitu ya. Ada jamaah kita yang kerja ke lapangan. Iya, itulah tadi apa yang dikatakan Bapak itu tadi. Kalau Khodimul umat tadi. Khodimul umat, kalau kita memang memposisikan diri kita untuk berdakwah dan untuk memberikan impact yang positif pada masyarakat, tentunya kita secara kerja itu enak sekali Pak ya. Betul. Oke Pak, kira-kira ini menurut Bapak untuk permasalahan banjir di Kota Palembang ini bisa terselesaikan nggak sih Pak? Insya Allah bisa. Pak, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Sebagaimana firman Allah bahwa Allah itu memberikan beban kepada kita apa yang sesuai dengan kemampuan kita. Tinggal kita harus bersinergi, masyarakat harus sadar bahwa saluran air jangan sampai buntu, gitu kan, itu penting. Jadi penting juga untuk buanglah sampah pada tempatnya. Masyarakat nak buang sampah tempatnya, pemerintah harus menyiapkan, begitu kan? Tempat yang tempat untuk sampah. Betul, sehingga masyarakat harus punya habit. Kebiasaan. Dalam pandangan umum kami berapa bulan yang lalu kami sampaikan kepada pemerintah kota, nilai-nilai kebangsaan kita ini, nilai-nilai Pancasila kita ini itu harus dikembangkan, harus dihidupkan. Kenapa? Gotong royong itu jangan dijadikan cuma slogan visi misi, saya bilang. Harus benar-benar diterapkan. Iya benar. Kalau wali kota udah turun, lurah mana yang tidak turun juga? Tapi dulu sangat luar biasa gotong royong itu hidup di Palembang ini. Makanya harus dihidupkan kembali. Harus dihidupkan kembali. Siapa yang mencontohkannya? Ya pemimpinnya. Pemimpin sekali. Kalau pemimpin itu sudah jadi contoh bagi masyarakat, masyarakat akan bangga dan dia akan ikut berkontribusi. Bahkan masyarakat itu yang akan mengeluarkan makan minum. Nah, benar sekali itu Pak. Karena itu cerminan pemimpin juga cerminan masyarakatnya Pak. Betul. Ya? Jadi apa istilahnya itu pemerintah nggak usah sibuk-sibuk mau masak segala macam, biarlah masyarakat yang masak, yang kasih minum, kasih makan, yang penting mereka turun Pak ya. Jangan hanya dijadikan sebagai alat politik saja seperti itu. Kita harus acungi jempol Pak Wali mau turun. Harusnya Pak Dinas sama-sama kita turun juga dong. Tapi saya juga lihat tadi Pak di medsos kalau tadi pagi juga Pak Gubernur kita sempat turun juga Pak berkeliling. Iya, tapi ya harus cari solusi ya. Ya seperti saya juga. Ada masyarakat yang teriak, kami butuh makan, kami tidak bisa masak. Nah ini harus segera direspon. Iya benar. Kita kan ada dinas sosial. Nah dalam kondisi banjir ini kita harus siap-siap juga pasca banjir ini pasti ada penyakit gitu kan. Nah dinas kesehatan harus siap. Iya. Seperti itu. Apakah harus tenggelam terlebih dahulu baru bertindak? Jangan, harus preventif. Nah, harus preventif, harus segera. Saya sudah bilang pada saat saya reses, saya contohkan Aceh. Aceh itu ada daerah aliran yang ke laut juga ya. Iya. Itu di tiap-tiap dekat rumah masyarakat itu ada pengumuman dilarang buang sampah. Kita ini tidak efektif, padahal kita sudah ada kan perda tentang sampah. Nah artinya harus ada pemberitaan-pemberitaan seperti itu. Tadi kita sudah berbicara tentang masalah genangan air atau banjir yang sering kali digaungkan oleh masyarakat di Kota Palembang tentunya. Oke Pak, tentunya bukan hanya peran dari pemerintah saja yang harus bisa untuk
mencegah adanya banjir ini. Juga ada peran dari masyarakat dan pemuda. Yang saya ingin tertarik kepada pemudanya itu, khususnya pemuda, baik itu dari mahasiswa maupun dari kalangan apapun. Apa keinginan Bapak agar pemuda ini ikut turut serta membantu pemerintah agar permasalahan banjir ini cepat terselesaikan, Pak? Ya, yang pertama adalah edukasi ya, edukasi kepada masyarakat. Apalagi pemuda ini, insya Allah dia generasi harapan ya. Jadi kalau pemuda saat ini tidak peduli dengan kondisi lingkungan, pemuda tidak peduli dengan kondisi sekitar, ini bahaya. Karena dia akan menyambung estafet kepemimpinan ini. Jadi dia harus benar-benar berpikir bagaimana ke depannya negara ini, bagaimana ke depannya kota kita ini. Mereka harus peduli. Ya, ambil peran dalam mengedukasi masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, membersihkan drainase yang mampet tadi, jangan buang sampah sembarangan. Itu yang harus diedukasi dan menjadi perhatian kita sebagai, jangan kita, saya sudah tua ya, pemuda. Saya sebagai orang tua nanti ikut mengawasi dan membantu lah seperti itu. Ya kadang kita ini, kadang pemuda ini juga, mohon maaf ini dalam tanda kutip, kadang bisa mengeluarkan statement saja tapi juga tidak bisa berbuat banyak. Banyak juga pemuda-pemuda seperti itu. Tapi benar kata Bapak tadi, seorang pemuda ini harus cepat tanggap juga, Pak ya. Betul, karena kalau kota kita rusak, kita kedepannya nanti akan susah. Karena pewaris seterusnya kan kita, seperti itu kan. Kita harus menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan ini seperti itu, supaya kita tidak lelah lagi untuk memperbaikinya ke depan. Oke, baik, tentunya insya Allah ke depannya permasalahan banjir yang menggenang kota Palembang ini akan cepat terselesaikan, Pak ya. Insya Allah. Baik Bapak, jadi kita ini mungkin beberapa menit lagi akan closing statement, Pak ya. Tentunya sejauh ini Bapak dalam duduk di kursi legislatif, tentunya sudah banyak permasalahan-permasalahan yang sudah Bapak selesaikan atau memberikan banyak sekali manfaat kepada masyarakat. Saya ingin tahu, Pak, sejauh ini prestasi apa yang sudah dicapai Komisi 1 nih, khususnya Bapak sendiri dalam mensejahterakan masyarakat, Pak? Kalau untuk masalah ini sebenarnya kalau Kesra itu di Komisi 4 gitu ya. Kalau pembangunan di Komisi 3, kalau perekonomian di Komisi 2, kalau kami di Komisi 1 itu hanya di bidang pemerintahan. Saya sebagai anggota Komisi 1 ya, itu sering menyoroti tentang pola pikir masyarakat gitu ya. Misal gini, saya pernah ngobrol sama menyampaikan kepada Kesbangpol untuk mendidik lagi nilai-nilai kepancasilaan ini kepada generasi muda. Saya minta itu diedukasi kawan adik-adik SMA, level SMA. Zaman kami dulu SMA, tahun 80-an, 90-an itu, tahun 90-an itu jarang sekali ada yang namanya tawuran. Karena ngapa? Karena kami dulu ada penataran P4, pendidikan kepancasilaan ya, penataran. Di situ kami sering menjadi candaan kami, bukan statement kami juga. Kalau ada seseorang pemuda yang gagah gitu ya, di satu bis dia duduk, ada ibu-ibu yang tegak atau orang-orang tua yang tegak, itu kami katoi mereka. Tidak Pancasilais gitu kan. Karena kenapa? Diajarkan nilai-nilai Pancasila itu apa, seperti itu kan. Saya juga pada saat belajar ikut taplai ya, pemantapan nilai-nilai kebangsaan di Lemhanas, itu saya sampaikan bahwa ayo kita kembali ke SMA supaya kenapa? Karena SMA ini kan masa egonya sangat besar, keegoannya. Kalau ini tidak ditanamkan nilai-nilai kebangsaan ini, mereka akan tidak paham tentang apa itu bangsa Indonesia, apa yang harus dilakukan untuk bangsa Indonesia, apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan ketahanan nasional bangsa Indonesia ini. Makanya harus diedukasi. Kami sudah sampaikan kepada kawan-kawan Kesbangpol, khususnya Pak Bambang sebagai sekretaris Kesbangpol, dan itu akan kami lakukan kolaborasi ya. Saya sedang mengajak alumni Lemhanas untuk mempola bagaimana caranya seperti itu ya. Karena ini kalau sudah punya nilai-nilai kebangsaan tadi akan tumbuh bahasanya tetepo selera gitu ya. Empati yang tinggi terhadap sesama anak bangsa ini, insya Allah. Tentunya dengan banyak-banyak sosialisasi menumbuhkan rasa kebangsaan pada betul. Oke Pak, jadi ini mungkin sesi terakhir kita Pak untuk bincang-bincang di Blog 29C Production kali ini. Tentunya kami Blog 29C Production ini meminta sedikit
sedikit harapan Bapak selaku sekarang duduk di legislatif terhadap pemuda pada saat ini, baik itu dari pemerintahannya juga, apa harapan Bapak? Saya pernah sebagai anggota Bapemberda membahas raperda tentang pembangunan kepemudaan. Bagus isi pasal-pasalnya itu, di mana kombinasi antara imtak dan iptek. Inilah tuntutan kepada pemuda. Jangan hanya menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi tuntutlah juga keimanan dan ketakwaan. Sehingga dengan lengkapnya unsur iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dia akan menjadi orang pintar yang tawadu, orang pintar yang beriman. Orang yang beriman, insya Allah dia tidak akan melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Justru dia akan menjaga jangan sampai bumi ini rusak seperti itu. Nah, itulah pentingnya pembinaan keimanan dan ketakwaan. Ilmu pengetahuan dan teknologi penting karena ke depan orang yang tanpa iptek itu akan tertinggal. Benar sekali. Seperti itu. Makanya harus ada kombinasi ya antara imtak dan iptek. Ya, karena kedepannya ini teknologi ini akan semakin canggih, Pak. Betul. Ya. Tentunya kalau kita tidak cepat-cepat berbenah akan ketinggalan. Nah, kalau kita tidak punya imtak, berita-berita tentang hal yang tidak baik ini akan menjadi konsumsi dia. Tapi kalau dia punya imtak yang kuat, justru tentang kemajuan teknologi, keilmuan, itu yang akan menjadi konsumsi pribadi dia. Sehingga timbullah generasi penerus ini yang berilmu dan yang bertakwa seperti itu. Untuk dari pemerintahannya gimana, Pak? Ya, pemerintahnya ya sebagai pemerintah harus mencontohkan, harus memfasilitasi seperti itu. Oke. Terakhir nih Pak, buat PKS nih Pak, harapan Pak untuk PKS ke depannya gimana? Apakah menjadi RI 1 ke depannya atau gimana ya Pak? Ya, sebagai partai politik Ya. kami pasti ada keinginan untuk meraih RI 1, Sumsel 1 ya, kemudian Palembang 1. Kenapa? Karena itu tadi, pena kebijakan itu ada di situ. Kalau kita sudah pegang pena kebijakan, kita sebagai khadimul umat demi rahmatan lil alamin, kemaslahatan rahmatan lil alamin ini, itu sebesar-besarnya kita gunakan untuk kemaslahatan umat. Kita bisa kasih contoh ya, bagaimana kebijakan Ustadz Ahmad Heriawan 2 periode di Jawa Barat. Dia memberikan kesempatan yang besar kepada para hufaz yang kalau kamu hafiz Quran, kamu diberi beasiswa kuliah sampai dapat kerjaan. Nah, itu kita bisa lihat apakah masih ada di zaman Ridwan Kamil. Begitu. Itu bagus juga kalau diterapkan di Sumatera Selatan, Pak. Lalu kita lihat Ustadz Irwan Prayitno di Sumatera Barat. Pada saat beliau jadi gubernur, di mana di daerah-daerah tumbuh Indomaret, Alfamart, itu kan membunuh warung-warung tetangga. Tapi beliau punya kebijakan tidak boleh ada seperti itu. Makanya saya pernah berjalan ya dari Palembang sampai ke Padang, itu tidak satu pun setelah masuk mulai Darmas Raya itu sampai Kota Padang itu Indomaret, Alfamart, tapi warung-warung banyak. Artinya kan hidup perekonomian masyarakat. Benar sekali itu, Pak. Ya, nah, itu bisa kita contoh juga, Pak ya. Nah, ini pemerintah kota meminta belanja ke warung tetangga, tapi Indomaret dikasih izin terus. Bahkan semakin banyak ini, Pak. Dan yang uniknya, pekerja-pekerja di situ tidak mengambil warga sekitar. Nah, benar sekali. Itu yang jadi apa sih kemaslahatan untuk kita? Nah, gitu. Itu harus diregulasinya. Ya, kami pernah ke Alfamart, reses ya bulan Agustus yang lalu. Kita minta CSR-nya itu bantu dong masyarakat setempat. Ini kembali ke pusat, Pak. Terkenal pusat. Loh, ini gimana ini? Nyari duitnya di sini, buangnya ke sana gitu kan. Oke, artinya memang kedepannya kita harus sama-sama evaluasi lah, Pak ya. Ya, betul. Pemerintah Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan agar lebih maju lagi ke depannya. Ya. Baik teman-teman, Blog 2 Sebastian Production, tentunya hari ini kita sangat luar biasa kedatangan narasumber yang sangat luar biasa menginspirasi kita semua. Dari beliau kecil sampai tumbuh dewasa sampai sekarang menjadi anggota legislatif, banyak sekali pengalaman yang bisa kita ambil pada hari ini. Tentunya terima kasih banyak Pak Muhammad Ridwan yang sudah hadir pada Blog 2 Sebastian Production kali ini. Tentunya kawan-kawan ini tentunya belum puas Pak dengan pembicaraan kita hari ini. Tentunya kedepannya bisa
bicara lagi di Blog 29 Production. Ya. Baik Pak, sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Bapak Muhammad Ridwan dan para blogger semuanya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi kita agar terus mendapatkan notifikasi dari Blog 29 Production. Baik, saya Febri Hadis undur diri. Pada Bapak Muhammad Ridwan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.